Berjumpa lagi dalam podcast Bincang Bola persembahan dari Jawas Media, dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang terkait Timnas Indonesia yang baru saja tampil di Piala AFF atau dulu yang biasa dikenal dengan Tiger Cup, dan hasilnya memang sudah teman-teman semua, sahabat Jawa Pos ketahui, Timnas Indonesia, timnas kesayangan kita gagal melaju ke fase berikutnya atau mentok di fase grup. Dan sudah bersama saya seperti biasa Bung Edi Yulianto. Gimana kabarnya? Salam sepak bola dulu. Salam. Gimana nih timnas Indonesia lagi-lagi gagal di Piala AFF di kawasan ASEAN. Kita awalnya kan ya targetnya bisa dibilang raja runner up. Nah iya. Raja tapi runner up. 6 kali masuk final. Karena paling banyak runner up. Iya, 6 kali masuk final. 6 kali kalah. Iya, jadi dari zamannya Ivan Kolev, Peter White, iya, terus sampai Sintayong, terakhir Hetman, itu kalah semua. Cuma kalau yang tahun ini ya, edisi yang baru saja terjadi, tragis, bisa dikatakan begitu ya? Iya, jadi bisa dibilang gini Bung, kalau dari segi PSSI-nya itu kan udah memberikan pemain-pemain terbaik lah ya. Beda waktu pas kalau kita bandingkan zamannya masih dipegang Sintayong. Nah, waktu Sintayong itu 2024 itu pas Piala AFF 2024 itu nggak ada pemain benar-benar banyak pemain diaspora. Berbeda sama Herman yang untuk tahun ini. Iya. Kebetulan memang pemain diasporanya itu main di Super League. Jadi bintang-bintang Super League tuh kayak Tom Haye, Adai, Van Jenner semua di situ. Rangers juga ada. Tapi kenapa kembali lagi ini catatan kalah lagi? Kutukankah atau gimana? Jangankan masuk final, ke semifinal juga gagal ya. Kan kembali lagi ya kalau misalnya gitu. Untuk waktu pas Sintayong juga kemarin itu kalah juga di fase grup. Iya. Ya walaupun bisa dibilang karena pemain pilihannya memang terbatas. Tapi kalau untuk sekarang ini kan bisa dibilang walaupun pemain-pemain utamanya nggak main kayak si Paes misalnya, Emil Audero di kiper, Cijs nggak ada. Tapi kan ada Orat Mangun, Tom Haye. Nah ini seharusnya jadi evaluasi seharusnya. Strikernya juga baru kan, Baker ya, Mitchell Baker ya. Sempat menjanjikan juga kan dia di awal ketika lawan Kamboja. Nah, waktu pas awal itu kan menjanjikannya karena hat-trick ya. Iya. Dan juga waktu pas pertandingan kedua juga nyetak gol 1. Jadi ada potensi nih. Kita sempat sebelum tersingkir di fase grup menjanjikan. Tapi ya kembali lagi nasi udah jadi bubur lah Bung, bisa dibilang gitu ya. Jadi sekarang enak dimakan ya. Masih enak juga dimakan. Tapi harus tetap nih PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir juga harus melakukan evaluasi menyeluruh apa yang menjadi kekurangan, kenapa kita dari mungkin bisa dibilang 30 tahun pelaksanaan AFF selalu kandas. Ya, dari 96 kan ya. Ya itu harus jadi bahan ini juga. Betul. Evaluasi. Iya, karena memang di bawah John Hitman ini salah satu targetnya memang berprestasi ya di Piala AFF, karena pasti ya untuk memberikan angin segar kepada pencinta sepak bola timnas Indonesia, timnas Garuda, AFF kita belum pernah juara kan. Betul Bung. Jadi seharusnya gini, kan kalau pelatih John Hitman ini pelatih yang udah bisa dibilang kelasnya itu bukan AFF lagi. Betul. Udah pernah bawa timnas Kanada di Piala Dunia. Yeah. Nah, kalau Hetman masuk, seharusnya ini minimal finalis lah atau juara. Kan harapannya gitu. Kalau pencinta timnas ya kita ya. Kita kan juga pencinta timnas kan. Betul. Pengennya juara kan. Betul. Nah, waktu pas kemarin ngalahin pertama siapa? Kamboja ya, 5-1. Iya. Terus juga ngalahin Timor Leste 3-0. Ada antusias di situ. Iya. Tapi waktu pas kalah sama Vietnam, terus seri lawan Singapura. Betul. Ya ini mendingan bukan John Hetman aja. Ya, pelatih Tarkam juga mungkin bisa lawan Kamboja menang nih ya. Ya kasarannya kalau kita bisa ini ya bicara gitu. Dengan skuad seperti itu ya Kamboja lawan Timor Leste ya pasti menang. Pasti menang. Nah seharusnya itu kepemimpinan Hetman yang udah diuji di kelas dunia. Ini harusnya ya lawan Vietnam kemarin nggak sampai 3-0. Terus waktu lawan Singapura yang seharusnya menang
udah Seharusnya unggul, menang kan, udah unggul, ya. kenapa bisa disamakan? Nah, Betul. itu. Nah, menariknya gini, Bung Iyi. Ketika melawan Vietnam, itu kan kita modal 2 kemenangan ya, lawan Kamboja sama lawan Timor Leste. Itu sebenarnya sih motivasinya tinggi banget loh. Kita bisa menang lah melawan Vietnam. Iya. Apa ya? Harapannya gede. Itu juga supporter kita juga berharap juga demikian. Ini saatnya bisa menang lawan Vietnam. Nah, kan ada banyak asumsinya gini, Bung. Kalau misalnya kemarin kekalahannya itu ada sebagian yang berpikir atau beralasan pemain-pemain inti timnas Indonesia nggak main. Maksudnya kayak yang kita sebutin di awal, Paes nggak ada, Audere nggak ada, JIJ nggak ada. Tapi juga bukan jadi semacam alasan juga. Kan ada Haye, ada Rechner di situ, nah, kan ada Aurat Mangun. Nah, itu kan udah porsi lengkap sebenarnya. Full team, walaupun yang kita sebutkan tadi itu nggak ada. Betul. Nah, jadi jangan semacam apa ya? Jangan jadi alasan kambing hitam lah atau apa. Nah, itu Bung yang seharusnya di karena kalau kita flashback di tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Minta tolong dikoreksi kalau salah. Kita kan juga lawan Vietnam ya, Vietnam. Mana di Pakansari ya. Pakansari. Waktu itu kita hanya mengandalkan satu pemain diaspora lah. Stefano Lillipali atau naturalisasi ya. Cuma masih ada Boas kalau nggak salah di situ. Masih ada Boas itu juga. Nah, kita waktu itu menang dengan skor 2-1. Nah, itu prestasi yang cukup membanggakan kan juga. Sebelumnya itu kan ya bisa dibilang karena kemenangan yang Bung sebut tadi tuh 2016 kan jadi harapan, tapi kembali lagi malah jadi di comeback sama Vietnam 0-3. Iya, tapi ketika kita melawan Vietnam dengan skuad yang lebih menjanjikan, kemarin ya, dengan bisa dikatakan kita menurunkan hanya 2 pemain yang bukan diaspora ya, Marcel Elias bukan Rizky Ridho back, sama kipernya kan ya. Iya. Itu kita kalah dengan 0-3. 0-3 ya itu bisa dibilang apa ya? Kalau dibilang kemunduran bukan, tapi ada beberapa netizen juga beranggapan kalau si Herman ini tidak bisa menerapkan strategi yang pas waktu lawan Vietnam. Oke. Jadi opsi itu bisa cukup masuk akal karena beberapa kurangan yang terutama di lini tengah, belakang. Jadi kesulitan banget nih untuk melakukan intercept penyerang-penyerang dari Vietnam. Nah, jadi kekalahan itu berimbas juga nih buat timnas waktu lawan Singapura. Iya. Jadi benar-benar harus timnas diwajibkan menang. Di kandang Singapura Di kandang Singapura pula. Nah, waktu pas udah unggul, cinta sepak bola Indonesia nih, terutama saya nih, waktu itu udah senang banget nih waktu pas Aurat Mangun nyetak gol. Tapi akhirnya ya kembali lagi. Lini belakang. Iya. Nah, itu yang harus Herman perbaiki sebelum nanti timnas punya agenda berikutnya nih. Sebenarnya kalau mengacu pada pertandingan pertama melawan Kamboja ya, kita sempat unggul kalau nggak salah 3-0 ya. 3-0 atau 2-0 itu. Itu kan Kamboja sempat mencetak 1 gol kan? Iya, itu juga kan pas di babak kedua. Iya. Itu artinya apa? Artinya ada lubang yang di lini belakang yang bisa di titik lemah di timnas kita. Iya, itu kan kesalahan dari salah antisipasi dari Nadeo waktu itu. Nah, itu kan logikanya gini, ketika melawan Kamboja saja kita bisa kebobolan. Kemudian kalau Timor Leste kita clean sheet karena kita main dengan Timor Leste mendapat kartu merah 1 pemain kan ya. Tapi juga bisa dibilang keberuntungan juga, Bung, karena kita dari menit pertama sampai hampir 50-60 menit itu kita susah tuh nyetak gol. Nah, baru kemudian setelah bisa dibilang pemain Timor Leste habis napas ya, jadi baru kita bisa punya peluang nyetak gol. Iya. Dan puncak bisa dibilang keletihan karena memang jadwal pertandingan yang padat atau gimana. Akhirnya waktu lawan Vietnam kita rontok. Itu lini belakang kita benar-benar bisa dikatakan dalam tanda kutip kekokohan ketika waktu di kualifikasi Piala Dunia juga hanya hilang. Nah, ini jadi kayak anggapannya khusus dari fans negeri tetangga nih, kayak terutama Malaysia. Indonesia belum ada apa-apanya nih kalau misalnya. Jadi entah sebenarnya dari federasi PSSI gitu ya, apakah Piala AFF ini
nggak prioritas atau gimana Nggak nih? bergengsi atau Ya, dia apa karena ya. kan sebelumnya pemerintah melalui presiden juga sebelumnya memberikan amanah kepada Pak Erick Thohir nih selaku Menpora sama Ketua PSSI ini Iya. membuat blueprint agar timnas Indonesia lolos di Piala Dunia 2030. Blueprintnya seperti itu ya. Nah, 2003 targetnya nih Indonesia kalau diharapkan bisa 2030 bisa lolos peserta Piala Piala Dunia. Dunia. Tapi kalau Piala AFF Nah. gagal. Itu yang mungkin pecinta timnas juga dan mungkin ya netizen juga. Kita di kelas AFF aja Iya, regional aja masih kalang kabut langsung bisa Terus- kalah lawan Vietnam lah Iya. dengan skor yang cukup telak. bisa. Kemudian lawan Singapura aja nggak bisa menang. Ah, Artinya apa? Artinya memang ada sesuatu yang harus segera diperbaiki kan? itu harus Bu. Karena memang sebenarnya PSSI juga sudah janji akan melakukan evaluasi, memanggil headman sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Karena memang target timnas selain tadi Piala Dunia yang kita sebut 2030 ada pertandingan terdekat untuk timnas. Nah itu agenda ke depan apa ini Bung? FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup yang garapannya FIFA ya. Garapannya FIFA beda-beda tipis juga sih sama Piala AFF karena Iya. memang kebanyakan mayoritasnya ya Asia Tenggara juga. Betul. Jadi gambarannya meskipun AFF ini memang belum under FIFA ya, dan itu tidak mempengaruhi koefisien untuk peringkat FIFA juga kan? Kalau untuk di AFF udah ada Bu. Udah ada ya? Udah ada. Untuk Nah kemarin itu pengaruhnya ya? waktu kita menang 5-1 terus juga 3-0 lawan Timor Leste, Timor-Leste. itu kita ada peningkatan walaupun nggak signifikan banget. Oke. Nah akhirnya kalah sama Vietnam Vietnam. dan seri lawan Singapura, akhirnya tetap membuat peringkat kita masih di 118. Masih tetap ya. Masih 118. Tapi setidaknya gambarnya gini, di AFF ini kan nanti menjadi salah satu gambaran ini loh penampilan timnas kita ketika nanti tampil di FIFA ASEAN Cup kan. Karena sama-sama main di ASEAN juga kan ya. ASEAN. Meskipun ada tim tamu ya, Iya, dalam tanda kutip ya. Tapi bedanya gini Bung, kalau misalnya di Piala AFF ini kan memang turnamen yang tidak dinaungi resmi oleh FIFA ya. Iya. Berbeda sama FIFA karena udah judulnya di FIFA ASEAN Cup. Jadi diperbolehkan untuk klub-klub luar nih karena kita pemain-pemain diaspora ini banyak di luar nih. Iya. Nah kayak misalnya Verdong ada di Lille segala macam, JIJ juga di sana di Italia. Nah ini punya peluang untuk timnas nanti diperkuat oleh pemain-pemain inti yang saat ini berkiprah di luar negeri. Ya. Jadi ada potensi nih kalau misalnya pembuktian nih pemain skuad yang benar-benar timnas Indonesia tier 1 lah. Kalau misalnya masih kalah juga, ya udah itu tanda tanya. Nah itu maksud saya gini Bung ya, karena ya sebenarnya sih kelasnya itu antara skuad yang saat ini yang kemarin tampil di AFF sama nanti yang mungkin akan dipersiapkan di FIFA Asian Cup sebenarnya nggak jauh berbeda. Nggak jauh beda, cuma memang hanya sekitar beberapa pemain inti yang biasanya main di timnas. Kalau misalnya kita kualifikasi Piala Dunia main, nah di Piala AFF kemarin tuh nggak ada. Yang kayak misalnya Martin Paes, Emil Audero, JIJ nggak ada. Ya tapi dengan pertaruhan itu seharusnya ya saya yakin minimal semifinal harusnya lolos kalau kita mengacu kalau bisa full tim ya. Nah kalau dan tentu saja juga dibarengi juga perbaikan terkait strateginya kan. Betul, strateginya. Nah nggak tahu nih kalau Herman ini nanti, tapi dia di beberapa media juga udah berjanji nih. Jadi semacam pembuktian atau pembalasan dia setelah gagal nih di fase grup Piala AFF, nanti pembuktian dia nanti di FIFA ASEAN Cup. Nah, dengan tambahan pemain-pemain semua lengkap, optimis bisa sukses nih di. Nah, itu harapan kita semua ya. Karena jujur ya Bung ya, saya itu miris ya kemarin ketika hasil. Saya hampir mau banting HP. Sana terus yang viral kemarin ya di sosial media itu kan, setelah lawan Singapura hasil seri dan kita dipastikan tidak lolos.
pemain-pemain kita termasuk pelatih John Hindman kan kemudian mendatangi supporter ya Iya betul. di tribun kan di kandang Singapura waktu karena ada beberapa tuh supporter Indonesia tuh yang Betul. main di sana di Jalan Besar. Dan itu memang apa ya, rasanya gimana ya, kayak seperti pemain timnas kita, pelatih kita itu dalam tanda kutip mendapat cemoohan gitu. Karena begini Bung, jadi ini asumsi saya aja ya benar atau enggak, karena udah kadung Indonesia nih dengan kalau misalnya full squad, apalagi kemarin sampai lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2006. Jadi anggapan pesaing nih, negara-negara tetangga nih, terutama Malaysia, Singapura nih. Iya. Jadi wah udah luar biasa nih dengan pemain-pemain naturalisasinya. Nah, dengan kekalahan kemarin jadi ada semacam cuma segitu aja loh. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Iya. Walaupun sebenarnya belum full juga. Karena kayak kita sebut tadi belum kayak IJES itu nggak ada. Nah, kalau misalnya nanti di FIFA Asian Cup ada pemain-pemain yang full tim, nah mungkin bisa diadu lagi nih. Apalagi nanti di FIFA Asian Cup itu ketemu Singapura. Ketemu Singapura lagi ya. Dan beruntungnya mainnya di sini. Iya, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah. Tuan rumah mainnya itu PSSI rencananya itu nunjuk GBK sama Jalak Harupat. Jalak Harupat di Bandung ya. Mainnya itu 24 September sampai 4 Oktober. Nah, ya ini kan FIFA Asian Cup akan menjadi dalam tanda kutip ya pembuktian John Hindman lagi ya. Iya, kalau misalnya kalah lagi gimana Bu? Ganti aja ya. Harus dievaluasi lagi kan. Karena lagi-lagi ya menemui kegagalan ya. Ya itu yang kenapa supporter kita timnas Indonesia ya benar-benar inilah kecewa juga pastilah. Ketemunya nanti kan ada ya India sih, walaupun di situ udah dimasukin tapi memang sepertinya PSSI belum fix banget itu. India tuh sebenarnya belum salah satu. Cuma udah di situ ditempatin India, terus Singapura sama Malaysia untuk di grup A. Nah nanti ada lagi yang di grup B itu Vietnam dan Thailand termasuk salah satu di situ. Ya, kita ketemu suku buyutan juga nih Malaysia. Ketemu Upin sama Ipin. Nah makanya kalau itu hasilnya bukan seperti yang kita harapkan ya tentu ada evaluasi. Kembali lagi jadi kayak perang jadi di luar lapangan justru lebih sengit nih Bung. Betul. Apalagi kalau misalnya timnas Indonesia kalah waktu lawan Malaysia nanti. Otomatis tuh, jadi fans-fans negeri jiran sana tuh udah pasti nih ngata-ngatain kita kayak apa nih, aduh. Karena pasti yang mereka banggakan gini, mereka kemarin rame ya yang di ketika lawan Vietnam, pemain Vietnam menunjukkan gestur atau apa gitu ya. Gestur atau yang badge bahwa mereka sudah pernah juara AFF. Iya, kan? Karena memang dia udah 3 kali. Iya, Vietnam udah 3 kali. Vietnam, Thailand yang paling banyak. Thailand 7 kali. Indonesia masih Indonesia kapan? Maka nggak ada yang bisa ditunjukkan untuk dibalas ke pemain Vietnam kan. Padahal saya waktu pas sebelum kompetisi AFF dimulai itu udah optimis banget nih. Ya paling nggak nih sama. Udah nerusin. Iya. Memecahkan kebuntuan Indonesia selalu runner up. Iya. Tahun ini sama apa yang Bung pikirkan. Saya yakin nih tahun ini bisa memecah telur runner up menjadi juara. Jadi kalau enggak gini aja kali Bung ya. Misalnya berharap PSSI dengan klub-klub yang di luar tuh coba JIJES untuk Piala AFF masukin aja lah. Jadi full tim banget. Jadi full tim biar menang gitu. Tapi gini, kalau gagal lagi ya mau gimana nih? Komen timnasnya dibubarin aja. Komennya seperti apa? Nah, dan itu kembali lagi bahwa ya kita kembali mengalami kegagalan di AFF. Ya, tetap harus diterima, legowo, evaluasi aja yang penting. Iya, yang penting evaluasi karena memang ya meskipun ini turnamen dianggap dalam tanda kutip tidak terlalu penting, tapi sebenarnya ini adalah untuk ujian juga. Iya, betul. Karena ya kembali lagi seharusnya udah saatnya lah Indonesia bisa juara. Sebenarnya bisa dibanggakan lah. Ketika kembali ketemu di AFF juga bisa menunjukkan badge ini pernah juara. Kalau ketemu di stadion, ketemu supporternya Malaysia atau Singapura, jadi nggak nunduk gitu loh. Nah, minimal. Nah, turnamen terdekat di FIFA Asian Cup. Nah, sebenarnya sih ada satu lagi agenda, tapi itu masih 2027 ya. Ya 2027. Di Piala Asia ya. Asia.
Piala ASEAN ini sebenarnya sih lebih berat lagi sebenarnya. Betul, tapi kan Indonesia itu udah lolos, Bu. Udah Karena lolos. kembali lagi itu dia pencapaian terbaik di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Indonesia otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi kan. Ya, jadi udah nggak melalui babak kualifikasi lagi. Nah, sebenarnya ketika kita udah lolos, memastikan diri lolos, sebenarnya persiapan kita juga jauh lebih punya waktu ya. Ketemu Jepang tadi. Nah, tapi kan di grupnya itu kita ketemu Jepang. Ya, iya itu dia. Ketemu Qatar. Nah, itu. Sama kemarin salah satu itu kekuatan Asia Tenggara juga. Peserta Thailand. Jepang, Qatar itu kemarin peserta Piala Dunia 2026. Iya. Ya, walaupun Qatar nggak lolos di fase grup, Jepang masuk lolos. Iya. Apa namanya? 32 besar. Iya. Tapi paling tidak ini dua negara ini bisa sangat mengganjal lah timnas nih. Ya itu perjuangan kita pasti akan berat dulu di Piala Asia 2027. Tapi sebelum ke sana ini dulu ya, IPF dulu lewatin step by step gitu ya. Jadi Asian Cup gitu ya. Harusnya ada peningkatan lah di IPF kita nggak lolos. Oh, jadi kita bisa asumsi nih ya. Misalnya FIFA gagal nih fase grup. Jadi IPF dulu, iya, gagal. Kemudian di FIFA Asian Cup kita jadi mintanya gimana? Juara grup terus berarti kan langsung final kan? Oke. Nah, kalau di Piala Asia nanti di 2027 perempat final. Ya paling enggak kita bisa lolos sampai semifinal minimal lah. Oh gitu. Iya. Ketinggian mungkin. Minimal ya. Maksimal kali ya. Iya. Ya, enggak apa-apa lah kita berandai. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau harapan boleh tinggi. Kan itu catatannya kan full tim kan kita. Iya. Kan? Tapi ya kembali lagi Bung, harus dari kecil dulu nih. Kalau misalnya dari kecil udah ada prestasinya, jadi ada yang bisa banggain, terus dibicarain. Kecil dulu kan. Jadi ada motivatornya, motivasinya gitu kan. Nah kemarin kan gagal lolos nih. Ya udah nanti FIFA Asian Cup ya harus bisa juara grup. Grup. Yang bisa ke final cuma juara grup kan. Juara grup nanti diadu kan sama yang grup B itu. Iya. Juara grup B itu kan ada di situ Vietnam, Thailand. Nah kembali lagi kalau misalnya ketemu Thailand, syukur-syukur nanti ketemu di Piala Asia 2027 kan satu grup sama Thailand. Iya. Bisa banggalah sedikit. Betul. Misalnya gitu. Jangan sampai kita nanti jadi peringkat terakhir nih di FIFA Asian Cup. Kita degradasi loh ke tier 2 kan. Iya, karena memang di FIFA Asian Cup ini kita masih tier 1, terus ada tier 2-nya kan mainnya di Hong Kong. Iya. Itu ada Myanmar juga, ada Brunei. Jadi nanti jangan sampai kita ketemu Brunei main season tahun berikutnya kan. Kayak gitu. Ya kita minimal ya harus bisa kalau nggak jadi juara grup ya peringkat runner up kan. Supaya kita nggak degradasi ke tier 2. Iya, itu kan konsepnya itu modelnya sama kayak di UEFA Nation League. Ya, karena kan ada yang misalnya juara, misalnya kayak Portugal sebelumnya juara, terus kalau yang terdegradasi juga harus ke level kedua lah. Paling gitu. Nah itu harapannya di FIFA Asian Cup ya kita lolos ke final. Prestasi kita harapkan supaya syukur-syukur juara lah. Syukur-syukur juara. Edisi pertama soalnya. Dan jangan sampai kita di posisi ketiga di fase grup, yang artinya ya kita terdegradasi ke tier 2. Jangan sampai lah, karena nanti kita ini kan mainnya udah full tim kan. Nah sebelum ke sana ada teasing nggak ini biasanya? Untuk sebelum FIFA Asian Cup ini? Kan masih September kan ya? Masih September, tapi kan beberapa pemain ini mungkin udah kembali lagi nih ya ke klub, karena memang beberapa persiapan klub kontestan Super League nih udah mulai persiapan. Tapi kembali lagi pasti PSSI juga akan memanggil nih beberapa pemain, terutama yang kemarin main di AFF dan juga tambahan yang pemain main di luar ya, karena FIFA kemudian memberikan waktu atau kesempatan untuk memperkuat negaranya ya. Iya betul, karena memang sekali lagi ini kan agenda sebenarnya kalau masuk September itu FIFA friendly. Jadi masuk kalender FIFA ya. Kalender FIFA. Jadi semacam apa ya? Ini akal-akalan FIFA aja sih sebenarnya. Tanda kutip ya, maksudnya untuk bikin turnamen atau apa gitu di bawah naungan dia. Nah, akhirnya ya di konsep digagas ya itu Asian Cup gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya sih mungkin ada yang masih bingung ya.
antara AFF dan FIFA Asian Cup. Ya, jadi memang sebelumnya masih ada tanda kutip kalau netizen tuh bingung apa sih bedanya nih AFF, Asian Cup gitu. Pesertanya toh sama-sama aja sama-sama gitu kan. Dari ini, ya tapi ada undangan juga kan. Kembali lagi kalau AFF itu kan memang udah turnamen yang digagas AFF itu sendiri, Federasi Asia Tenggara itu udah 30 tahun lalu, ya kan, di mana Indonesia kembali lagi raja runner up. Jangan diulang-ulang. Oh gitu. Biarin nggak apa-apa, biar ada ini denger PSSI untuk evaluasi. Nah, terus sebenarnya kompetisi ini belum ada pengakuan sendiri dari FIFA. Jadi untuk turnamen ini timnas Indonesia belum bisa memberikan memainkan pemain-pemain terbaik lah terbaik. Nah, berbeda sama FIFA Asian Cup di mana memang agenda FIFA sendiri dan pemain-pemain top yang bisa berkiprah di luar negeri bisa bermain, bisa dipanggil karena kan pasti akan ada retensi juga ketika sudah dipanggil timnas. Padahal ini agenda FIFA. Pemain yang berkiprah di luar negeri tidak bersedia bermain pasti akan retensi juga. Betul. Jadi harus memang nggak boleh lagi klub-klub melarang. Iya. Kalau kemarin itu Piala AFF mungkin masih ada semacam klub tuh boleh lah melarang karena agendanya ini bukan naungan FIFA. Berbeda sama nanti FIFA Asian Cup yang ibaratnya udah naungan FIFA. Jadi klub mempersilahkan. Dan harus ketika dipanggil ya klub nggak boleh melarang karena pasti ada sanksi juga dari FIFA kan. Betul. Ya itu semoga lah di FIFA Asian Cup bisa. Ya semoga Indonesia juara grup lah di edisi pertama karena kan ini memang gawean pertama FIFA nih. Jadi syukur-syukur bisa Indonesia apalagi tuan rumah bisa memaksimalkan peran sebagai tuan rumah, bisa juara. Terus kalau misalnya bisa juara kan harapannya jadi motivasi juga untuk event-event berikutnya, terutama yang kita singgung tadi Piala Asia di 2027. Nah ini terakhir nih Bung Iye sebelum kita akhiri ya terkait timnas ini. John Herdman ini kan sebenarnya pelatih yang bukan kurikulum vitae-nya juga udah tereng sebenarnya. Bukan kacang-kacangan. Bukan kacang-kacangan lagi kan. Karena targetnya blueprint-nya tadi. Itu makanya Bung, tetangga saya sempat ngomong, ini mah mendingan gua aja yang latih timnas. Waktu lawan Kamboja pasti menang kata dia. Iya, karena pemainnya udah kelasnya udah di atas Kamboja kan gitu. Kalau lawan Vietnam kalah masih wajar, kalau Herdman seharusnya enggak. Nah, itu kata tetangga. Iya, tapi wajar sih seperti itu karena banyak omongan seperti itu karena memang Herdman ini kan didatangkan untuk memberikan prestasi ya. Kayaknya semacam ada ini walaupun belum ada Bung resmi, tapi kayak semacam prediksian saya aja nih. Target kalau misalnya di FIFA Asian Cup ini kalau misalnya kalah lagi, tanda tanya besar nih buat posisinya Herdman. Bisa jadi. Kalau misalnya sampai amit-amit tersingkir terus degradasi ke level pasti ada evaluasi besar lagi. Iya. Bisa jadi walaupun dia berapa tahun dikontrak putus lagi tuh ntar nunjuk siapa lagi. Ya itu pasti ada kan selama ini kita nggak boleh menutup mata ya. PSSI ini kan juga kadang nggak sabaran ya terkait dengan posisi pelatih ini. Iya. Pelatih yang jangan instan aja, kalau instan takutnya. Iya. Gurih doang di ini tapi jadi sakit. Karena durasi melatih kadang nggak terlalu lama kan, beberapa pelatih yang sempat didatangkan kan. Kalau kita ngacu itu Bung, kita bisa bicara ambil contoh kayak Sintayong itu kan udah hampir 5 tahunan gitu ya. Ya walaupun di awal tuh masih berjenjang progres, tapi kan dengan kesabaran si Sintayong ini melatih timnas Indonesia kan ada hasilnya. Waktu itu Indonesia di level usia tuh bisa lolos Piala Dunia, masuk Piala Asia, beberapa kali juga misalnya walaupun nggak lolos hampir ke Olimpiade. Nah itu progres waktu seharusnya bisa bicara di situ. Karena semuanya butuh proses kan dan waktu yang akan bisa membuktikan. Berarti Herdman jangan dipecat dulu nih. Menurut hemat saya jangan. Oh jangan. Oke. Ikut. Iya. Tapi tergantung semua evaluasi dari PSSI. Betul. Iya. Apapun itu hasilnya yang nanti Herdman
berikan ya PSSI yang berhak untuk mengevaluasi kan. Iya. Mungkin kita sebagai pencinta timnas mungkin ya harapannya ya jangan dulu lah, jangan apa istilahnya terlalu cepat lah untuk Karena pasti lihat ada progresnya dulu kan. iya. By step gitu kan untuk apa namanya Piala Asia nanti. Siapa tahu nanti Betul. peaknya bisa dapat di Piala Asia dan syukur-syukur bisa lolos ke Piala Dunia. Nah ini kan lagi-lagi kita sedikit flashback juga ya. Ibaratnya kemarin Sintayong sebenarnya sudah tracknya udah bagus nih. Kenapa di Nah. kok kita bisa bahas itu lagi Iya kan? makanya. Biasanya kan larinya akan ke sana kan. Iya. Kita selalu ingin mengulang ke masa lalu kan. harusnya enggak itu gitu. kan udah Bung, kayak apa ya, luka-luka lama masuk kalau Iya. dikulik-kulik masih perih loh nanti Bung. Makanya kalau memang ini yang harus dilakukan PSSI ya itu ya kita nggak bisa mengintervensi juga kan. Mungkin hanya bisa ngasih masukan aja. Betul. Kalau kasih masukan kan masih wajar untuk kritik membangun lah paling tidak. Iya. Tapi memang untuk Hetman ini memang awalnya udah cukup bagus ya. Meskipun kemarin gagal di AFF tapi ada progres ya terkait dengan taktik permainan. Karena beberapa media juga waktu itu setelah kegagalan timnas Indonesia di fase grup Piala AFF kemarin, jadi langsung pertanyaan tuh otomatis apa janji Herman untuk membawa timnas Indonesia lebih baik nih? Ya jadi target dia ya Piala FIFA Asian Cup. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja nih pembuktian si Herman apakah benar janjinya, nazarnya dia bisa membawa timnas Indonesia tampil bagus atau berprestasi lah. Iya, karena di FIFA Asian Cup. Apa yang dia datangkan, yang dia kemudian berikan ke pemain ini ya sudah mulai ada hasil kan ya. Iya. Tinggal kita nunggu dia bisa memberikan prestasi di sebuah turnamen setelah AFF gagal. Ya pembuktiannya ada di FIFA Asian Cup nanti kan. Oke, terima kasih Bu Yai atas waktunya. Yang menarik sih ngobrolin timnas ini gak bisa sebenarnya. Bener. Karena apalagi nanti ya mungkin bisa kita ulas lagi lah. Mungkin tentang siapa yang dipanggil. Betul. Atau kemarin-kemarin yang dinilai jelek di Piala AFF apakah dicoret gitu. Nah, ya pasti banyak cerita-cerita seru dan menarik ya terkait timnas ini. Ya tentu saja kita harapannya juga jangan sampai cerita sedih terulang lagi ya, tapi cerita yang menggembirakan kan nanti di jangan sampai banting apa gitu kan gara-gara timnas gagal lolos. banting TV gitu kan, karena nggak bisa nonton langsung. Nggak bisa nonton lagi ntar. Oke, terima kasih. Demikian podcast Bincang Bola dari Jawa Pos Media di edisi kali ini terkait dengan timnas Indonesia. Ya harapan besar kita supaya timnas Indonesia bisa segera melakukan evaluasi. Karena ada gelaran yang cukup penting juga ke depan di bulan September yaitu FIFA Asian Cup. Tentu saja kita berharap timnas Indonesia bisa berprestasi yang terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam podcast Bincang Bola berikutnya. Salam olahraga.